Kemudian tolong untuk merapat ke depan bagi yang ada ruang, merapat ke depan karena masih banyak jamaah, kurang lebih sejumlah ini untuk jamaah yang belum bisa masuk ke lokasi. Merapat ke depan, setelah rapi merapat baru nanti bisa monggo diperkenalkan duduk kembali. Sudah, silakan untuk duduk kembali. Untuk jamaah putri dimohon menyesuaikan, tidak perlu berdiri akan tapi menyesuaikan untuk lebih merapat ke depan. Adapun kiri kanan kalau masih ada ruang, monggo untuk yang di belakangnya diberi kesempatan untuk bisa mendekat atau bergeser ke depan. Karena juga masih banyak jamaah yang di jalan berusaha memasuki dan mencari lokasi kajian pada kesempatan. Oke, monggo berdiri, gak apa-apa ibu-ibu, berdiri dulu monggo, berdiri, semuanya berdiri, monggo dikondisikan untuk jamaah ibu-ibu berdiri. Semuanya berdiri ibu-ibu, kemudian monggo untuk merapatkan tempatnya, bergeser ke depan, semuanya bergeser ke depan. Kalau masih ada monggo ibu-ibu silakan merapat. Silakan. Ayo merapat yang depan, merapat ke depan. Kanan kiri apabila masih memungkinkan kosong dipersilahkan yang belakang untuk bergeser ke depan. Masih banyak jemaah yang berusaha menuju lokasi ini sehingga mudah-mudahan bisa menempati tempat yang kami sediakan. Kalau sudah rapat silakan diperkenankan untuk duduk kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan sekali lagi dimohon yang baru datang kami sampaikan selama kajian sampai akhir nanti, yang membawa alat komunikasi dimohon untuk menonaktifkan koneksinya. Sekali lagi dimohon untuk menonaktifkan koneksinya yang membawa alat komunikasi, dan tidak diperkenankan mengambil dokumentasi berupa gambar atau video kecuali panitia. Apabila nanti menginginkan bisa membantu seusai kajian siang nanti. Baik, Bapak Ibu, kajian rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan kajian sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA dengan didampingi moderator Ustadz Asep Maulana. Untuk kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wallahi jamaah, ana melihat pemandangan yang mengingatkan ana kepada nikmat Allah yang agung. Mungkin antum tidak melihat. Kalau antum berkenan, buat yang bapak-bapak ya, melihat ke belakang antum sana. Di situ ada bus toilet. Antum melihat ngapain orang ngantri segituan jamaah. Subhanallah. Itu nikmat membuang nikmat. Artinya tatkala seorang menikmati minuman, sekarang dia sibuk mau buang tuh nikmat. Dan buangnya pun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi seringkali kita tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita selalu berpikir nikmat itu yang kita terima, yang kita dapatkan. Di antara nikmat Allah ada yang kita buang. Yang kalau antum tidak bisa membuangnya, antum akan berteriak. Antum akan merintih, memohon pertolongan kepada siapa yang mampu membuat dia membuang itu nikmat. Tapi memang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yang beliau telah lama meninggalkan kita. Beliau tidak mewariskan rumah yang besar. Beliau tidak mewariskan tanah yang lapang. Beliau tidak mewariskan emas dan perak. Tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Dan subhanallah, semuanya bisa mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau warisan manusia hanya keluarganya yang bisa dapat, tetangganya pun nggak dapat. Tapi ini warisan khairul anam, sayyidul bashar. Beliau mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Antum bisa dapat tuh warisan, anak antum bisa dapat semua yang mau. Tapi kebanyakan kita lebih sering berebut warisan Qarun. Padahal warisan itu tidak pernah ada. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga Nabi, buat istri-istri Nabi, buat putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mungkin sebagian merasa panas. Ana lihat sebagian emak-emak udah mulai berkipas-kipas. Akan datang satu masa antum tidak bisa berkipas-kipas kembali. Kalau panas di dunia ini jamaah, kita bisa berteduh, naam. Tapi kelak matahari akan mendekat kepada kita. Tadnus syams. Sekarang kita berada di bawah naungan, dan mentari itu jauh, entah berapa juta kilometer, jauh dari kita. Nanti mentari akan didekatkan qadra mil, hanya sejarak 1 mil di atas kita. Dan manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhu Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Kelak akan ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla
Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Manusia tenggelam dalam keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya. Wa minhum man yuljimuhumul araqu iljama. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dia melihat di sebelahnya tidak berkeringat, di sebelahnya sampai ke lututnya, dia tenggelam dalam keringatnya. Apa jemaah? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan amalan. Kalau bicara nikmat di dunia, Masya Allah, ibu-ibu dapat tambahan naungan. Bapak-bapak yang belum dapat bisa ke belakang. Kalau bicara nikmat di dunia, semua selalu mengatakan kita ingin berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Doa sapu jagat yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Semua membaca doa itu. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, dan di akhirat pun kami ingin bahagia. Dan kami minta untuk diselamatkan dari api neraka. Siapa yang tidak bisa membaca seperti itu? Semuanya bisa. Tapi apakah tatkala kita membaca, kita benar-benar mengharap kepada Allah? Atau doa itu menjadi penutup setiap doa kita? Sehingga ketika penutup dibacakan, hati kita sudah tidak ada di sana. Jamaah rahimakumullah, min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa, yang pikirannya tidak ada dalam doa yang dia panjatkan. Dia sedang memikirkan yang lainnya. Lalu kau bertanya, ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Allah tidak pernah ingkar janji. Tatkala ada doa-doa yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, masalahnya ada di kita. Ada persyaratan-persyaratan yang belum kita penuhi. Pernahkah antum mengajukan berkas-berkas perizinan untuk sebuah usaha? Lalu kata bagian pengurus perizinan, Mas, masih kurang berkasnya. Bukan ditolak, tapi dibalik, dikembalikan. Penuhin persyaratan. Begitu pula bagi mereka yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ingin nikmat hidupnya. Antum lihat di sebelah kiri antum, Anda dari tadi terpana dengan bangunan rumah ini. Bagus apa nggak bagus ya? Kira-kira apa orang yang punya rumah ini bangun rumah dengan tidur-tidur? Dia tidur-tiduran di rumahnya sambil pegang HP, tahu-tahu rumahnya jadi. Ya Allah, kok jadi rumahnya? Alhamdulillah. Nggak ada. Antum tanyakan di mana dia sekolah, apa kerjaannya, berapa lama bekerja. Ahibati fillah,
Mereka memeras keringat mereka. Mereka memeras pikiran mereka. Antum bisa lihat bagaimana sebagian orang yang bekerja tiap hari meninggalkan rumah. Entah gimana kondisi Jogja ketika pagi hari. Di beberapa kota yang anak kunjungin pagi hari, lampu merah penuh dengan pemburu gaji. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan istrinya. Sebagian nggak sempat sarapan. Kenapa nggak boleh? Anak harus berangkat tepat waktu. Gimana sarapan nanti? Sekarang waktunya berlelah-lelah. Sekarang waktunya bersungguh-sungguh, bukan waktunya santai. Antum pernah melihat mereka yang pergi mas siang malam jemaah? Resiko mereka besar. Sebagian tertimbun di tambang emas, mati. Nggak apa itu membuat pekerja yang lainnya berhenti bekerja? Aduh, jangan, bahaya, resiko. Ternyata enggak, jamaah. Mereka terus bekerja. Apa sebenarnya yang dicari? Ya, mungkin mereka berharap bisa hidup lebih baik di dunia. Kena KW ke luar negeri, Wibu. Masalahnya apa? Masalahnya mau masuk surga? Masalahnya mau memperbaiki ekonomi. Iya. Yes, tapi tetap ingin masuk surga. Nah, semuanya ingin masuk surga. Semuanya ingin berbahagia. Tapi sebagian salah jalan. Sebagian mencari kebahagiaan itu seperti seorang yang mencari mutiara di padang pasir. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun pulang ke rumahnya, ditanya sama keluarganya, "Pak, dapat mutiara?" Kata bapaknya, "Afna, Bapak salah jalan selama ini. Di tempat itu tidak ada mutiara." Jangan salahnya, Pak. Berburu ikan di tempat yang salah. Mencari mutiara di padang pasir yang gersang, yang hanya akan melelahkan. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara bahagia di akhirat, apakah antum yakin dengan adanya akhirat? Antum yakin? Itu modal utama. Orang yang yakin di dunia bahwa dia akan mendapatkan hasil, semangat kerja. Antum lihat pekerja-pekerja keras. Mereka yang kerjanya di terik matahari. Tukang batu, tukang bangunan. Sebagian adalah perantau. Dia datang bekerja panas-panas. Kenapa Pak kok mau bekerja? Capek. Iya Ustaz, saya butuh Ustaz. Baik, semua orang butuh. Bapak yakin dapat gaji? Yakin Pak Ustaz. Kalau nggak yakin Pak Ustaz, saya sudah tinggalkan pekerjaan ini. Dan setiap hamba yang berakal seperti itu, antum yakin enggak dengan adanya hari kiamat? Yakinkah kita kalau semua yang mati akan dibangkitkan kembali? Allah senantiasa mengingatkan kita dengan urusan hari akhir. Di surat Al-Fatihah kita senantiasa mengatakan Maliki Yaumiddin. Pada hari Jumat, nah, pada hari Jumat
kita diingatkan dengan kiamat. Kita diingatkan dengan hari akhir. Pada waktu sholat subuh, pada waktu sholat Jumat, di sholat subuh hari Jumat dianjurkan baca surat apa? Nah, berdiri antum. As-Sajdah? Ya, betul. Sama surat apa? Sama temennya. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Kasih Ustaz sama temennya, Ustaz. Fadhal, antum maju ke depan. Naam. Baik. Antum yang angkat tangan, ya. Bukan itu pertanyaannya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Tadi udah jawabannya sama temennya. Pertanyaannya waktu sholat Jumatnya. Baca surat apa? Al-A'la sama? Betul jamaah? Masya Allah. Fadhal, maju ke depan antum. Masya Allah. Jazakallah khair. Kita lihat di As-Sajdah, di Al-Insan, di Al-A'la, di Al-Ghasyiyah. Di situ ada peringatan-peringatan bahwa dunia ini akan berakhir jamaah. Dan kapan berakhirnya? Hari Jumat. Kita diingatkan. Tapi namanya orang nggak paham dengan apa yang dibaca imam, yang ada mengeluh. Kalau imamnya baca As-Sajdah, ya Allah, imam dari mana ini? Nggak ada perasaan, ya Allah, diingatkan nih, hari Jumat, hari ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fihi taqumu sa'ah, pada hari Jumat kiamat itu akan terjadi. Wa fihi nafkhah wa fihi saqah, Israfil akan menyala pada hari Jumat sebagai pengumuman berakhirnya kehidupan dunia. Semua gedung-gedung yang tinggi yang kita lihat akan hancur, dan Israfil akan mengulangi peniupan itu untuk pengumuman dibangkitkannya manusia ketika ruh itu kembali ke jasad manusia. Di surat As-Sajdah, ana minta semuanya setiap Jumat antum baca tuh. Kalau imamnya nggak baca, ya antum baca. Ibu-ibu di rumahnya, walaupun tidak berjamaah di masjid, usahakan hafal surat Sajdah sama surat Al-Insan, fahami dengan artinya. Itu sunnah dibaca pada pagi fajar di hari Jumat. Di surat As-Sajdah ayat 10 dan yang selanjutnya. Yang punya handphone dibuka handphonenya, dibuka, jangan ditonton ustadznya, dilihat Qur'annya. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa qalu a idza dhalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid. Apa kata mereka? Mereka berkata, apakah kalau kita sudah masuk ke bumi, kita sudah mati, kita sudah dikubur, kita akan dibangkitkan dalam penciptaan yang baru? Mungkinkah itu terjadi? Tuh orang-orang tidak beriman. Sampai ada datang menjumpai Nabi SAW, mengambil tulang belulang yang sudah rapuh dari kuburan, kemudian dia patahkan di depan Rasul SAW, lalu dilemparkan sama dia. Amma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur kayak gini? Kenapa orang itu mengatakan seperti itu? Nggak percaya jamaah. Sebagian orang itu sibuk berburu dunia. Mereka berpikir kehidupan ini hanya di sini. Setelah itu selesai. Hidup itu hanya sekali. Nikmati hidupmu. Subhanallah. Kita telah melihat orang-orang yang meninggalkan harta yang dia kumpulkan. Dia capek dan lelah.
bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Tuh orang-orang kafir. Ada malaikat yang sudah ditugaskan dan kita melihat orang itu dicabut nyawanya, tapi kita tidak melihat yang mencabut nyawanya. Kita merasakan, jamaah, tempat yang antum dudukin sekarang ini dulu pernah punya rencana dijadikan kuburan. Kira-kira kalau rumah itu isinya berapa orang? Tuh melihat berapa orang kira-kira? 10 orang, 5 orang? Kira-kira kalau rumah itu dijadikan kuburan bisa nampung antum semuanya? Bisa nggak? Bisa, ditumpuk-tumpuk selesai sudah jemaah. Selesai, mati. Sebagian orang lupa dengan hal ini. Kita sering mendengar pengumuman inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat nama antum yang disebut. Antum mendengarkan nama ayah antum disebut, nama kerabat antum disebut. Antum baca di WhatsApp telah meninggal fulan. Nanti suatu hari antum tidak akan pernah bisa membaca itu karena nama antum yang disebutkan dalam WhatsApp tersebut. Masya Allah. Ya, ibu-ibu jangan dijatuhin TV-nya. Masya Allah, jamaah. Ada apa ibu-ibu pakai TV? Bapak nggak pakai TV di sini. Masya Allah. Anda lihat tadi memang panitia agak pilih kasih. Bapak-bapak suruh berdiri, suruh maju ke depan. Yang ibu-ibu, ya terserahlah ibu-ibu. Masya Allah. Gimana ceritanya terserah ibu-ibu? Nah, takut sama istrinya kayaknya. Nah, takut. Allahu Akbar. Jamaah, suatu saat nama kita yang akan disebut. Lalu Allah katakan, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Apa doa bangun tidur antum yang pegang pulpen? Iya, berdiri. Nah, apa doa bangun tidur? Pernah bangun tidur enggak? Nah, apa doa bangun tidur? Tenang-tenang, ambil nafas dulu. Biasanya dia hafal jemaah, cuma karena grogi aja lah, insyaallah. Bahasa Indonesia doanya. Artinya, antum mau minta tolong siapa? Tunjuk. Antum lihat siapa yang mau antum tunjuk, tidak apa-apa. Dia ya berdiri, temannya, insyaallah gantian. Nah berdiri, bismillah. Apa doanya? Apa doanya? Lupa antum. Antum hafal sekarang lupa atau memang nggak pernah baca? Oh pernah baca, nggak tiap hari tapi. Masya Allah. Coba antum tunjuk siapa yang mau suruh baca. Nah, antum tunjuk tuh ada yang angkat tangan, antum tunjuk. Berarti dia bisa jawab. Oh ya, Masya Allah. Ya, silakan antum duduk. Masya Allah, artinya. Udah tahu artinya? Astagfirullahaladzim. Kasih hadiah. Tapi yang tahu artinya?
Ya, nanti hadiahnya bagi dua sama yang artinya antum. Antum mau ngartikan nggak? Oh, nggak apa-apa, hadiahnya bagi dua nanti. Nah, fadhal. Apa artinya? Dan hanya kepada mulah kami menyembah, dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan. Masya Allah. Silakan duduk. Betul apa salah? Salah betul teman-temannya. Dan hanya wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Nggak jadi dapat hadiah antum. Masya Allah. Taib jamaah, tolong ketika baca itu tahu artinya, bukan sekedar bahasa Arab. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Antum diingatkan dengan mati, kepadanya kita akan kembali. Wa ilaihin nusyur. Karena Allah mengatakan, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Kemanapun antum pergi, kemanapun antum meninggalkan dunia ini, antum akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allah tinggal mengatakan kun, Israfil tinggal meniupkan sangkakalanya, seluruh ruh yang jumlahnya miliar itu akan berterbangan menuju ke jasadnya masing-masing, dan tidak ada yang salah. Hadza Rabbul Alamin. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika para pelaku dosa dibangkitkan dari kuburannya, digiring menuju ke padang mahsyar, mereka menundukkan kepalanya penuh dengan kehinaan di sisi Allah Azza wa Jal. Mereka ingin mengemukakan alasan mereka. Apa kata mereka? Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami melihat, ya Allah, ternyata benar kiamat itu, ternyata benar kebangkitan itu. Kami sekarang mendengar, ya Allah, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Yang mereka pinta hanya itu, jamaah. Allah diceritakan, tapi sebagian kita nggak pernah baca. Baca nggak faham, mendengar juga nggak faham. Kalau antum perasan, Ustaz ana nggak faham, terjemahan ada. Mereka mengatakan farji'nya, mau ngapain? Mereka minta kembali, ingin membangun rumah mereka. Mungkin yang nggak menikah ingin menikah, nggak ada. Yang diinginkan cuma satu, jamaah, na'mal salihan. Kami ingin beramal soleh, ya Allah. Inna muqinun. Kami yakin sekarang. Tapi apakah berguna? Apakah berguna keyakinan pada waktu itu? Keimanan pada waktu itu nggak ada manfaat. Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Kelak pada hari itu ketika manusia di padang mahsyar, neraka jahanam akan diseret, jemaah. Apa yang terjadi? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada waktu itu manusia ingat semuanya. Wa anna lahu dzikra. Apa manfaatnya ketika ingat pada waktu itu? Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berharap, andai kata aku beramal dalam kehidupanku, ya Allah. Dia lupa dengan segala kenikmatan dunia. Ini baru melihat. Ketika dicelup, subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kalau bicara nikmat,
Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kelak akan didatangkan orang yang hidupnya paling nikmat di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayughmasu finari ghamsa, lalu dicelup di dalam api neraka satu celupan, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu, hal ra'aita khairan qat, hal ra'aita na'iman qat, hal marra bika na'im, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Mungkin yang mereka hidup dengan penuh kenikmatan. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Sekali. Pernah engkau mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya? Apa jawab orang ini? Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Aku tidak pernah melihat, lewat aja kebaikan tidak pernah. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Allah mengatakan walau syi'na, ini lanjutan surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kan kepada setiap jiwa itu petunjuknya, tapi telah menjadi keputusan Allah, telah menjadi keputusanku kalau aku akan memenuhi neraka jahanam. Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan siapa? Dengan bangsa jin dan manusia semuanya. Mungkin sebagian di antara kita berpikir, kayaknya anak nggak termasuk. Siapa yang menjamin? Orang semakin berilmu semakin takut. Tatkala ada pengumuman semua masuk neraka kecuali satu orang yang masuk surga, mungkin kita berharap menjadi satu orang itu. Tapi pantaskah kita berharap sedangkan kita berlumuran dosa? Allah akan penuh. Dan Allah akan bertanya kepada neraka kelak, halim talati. Neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nabi SAW setiap lewat ayat rahmat beliau minta sama Allah. Setiap lewat ayat azab beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Kalian rasakan disebabkan kalian lupa perjumpaan hari ini. Kalian lupa dengan adanya hari kiamat. Kita pun melupakan kalian. Kami pun meninggalkan kalian, kata Allah. Wa dzuqu adzabal khuld, dan rasakan azab yang kekal dan abadi. Jangan kambing hitam. Jangan salahkan fulan dan allan. Oh, gara-gara anak ikut fulan, gara-gara pengaruh fulan. Allah mengatakan bima kuntum ta'mal. Semua itu gara-gara amalan kamu. Setan pun nggak mau disalahkan. Kita sering mengatakan ini gara-gara setan. Ya, setan memang menggoda.
Tapi setan tidak punya kuasa. Kelak pada hari kiamat setan pun mengatakan, "Fala talumuli." Kamu jangan salahkan aku, kata setan. "Walumu anfusakum." Kalian cela diri kalian sendiri. Ketika kalian berzina, apa aku yang maksa kalian berzina? Ketika kalian melakukan kesyirikan, apa aku maksa kalian melakukan kesyirikan? Setan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li." Aku nggak punya kekuasaan yang bisa maksa kalian untuk mengikuti apa yang aku ajak kalian kepadanya. Aku cuma ngajak kalian dan kalian ikut. Jamaah, kalau sehari kita di dalam penjara, mungkin kita tidak akan terlalu bersedih. Kalau kita dikasih makar, ketika kita tidak menaati Allah Jalla Jalaluh. Tapi kebanyakan manusia itu lupa. Maka kata Allah, "Innama yu'minu bi ayatina." Siapa sih yang beriman dengan ayat-ayat kami? Alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka apabila diingatkan, mereka jadi tunduk, sujud, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla dan tidak sombong. Ada sebagian kita kalau dikasih tahu, "Mas, nggak boleh mas, mas ini haram." Sedikit-sedikit haram itu. Subhanallah. Yang haram itu tidak banyak, yang antum kerjakan ini yang haram. Sebagian manusia kalau dikatakan idza qila lahu taqillah, kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, kamu yang bertakwa, jangan saya disuruh bertakwa, jangan merasa baik sendiri. Ini orang ketika mengatakan jangan merasa benar sendiri, jangan merasa baik sendiri, sejatinya dia yang sedang merasa benar dan baik sendiri. Sombong. Maka Allah sebutkan orang-orang yang beriman dengan ayat kami itu yang enggak sombong, yang kalau dikasih tahu sami'na wa ata'na, kalau enggak paham dia tanya. Masya Allah jamaah, Anda melihat ada yang pakai payung kardus sudah jamaah. Masya Allah. Nah, tapi enggak apa-apa. Semoga yang hari ini kepanasan, kelak hari kiamat tidak kepanasan. Kalau yang nggak kepanasan hari ini, ya moga nggak kepanasan juga pada hari kiamat jamaah. Terus nih yang pertama, mereka adalah orang-orang kalau mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jangan sombong. Terima kebenaran, nggak ngerti tanya, nggak faham tanya. Kemudian amalan mereka tatajafa junubuhum anil madaji'. Kalau malam hari itu lambung dia jauh dari tempat tidur, jauh dari kasurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebutkan di malam hari ini yang mau bahagia dunia dan akhirat tidak tidur sampai subuh. Kebanyakan kita itu bangun kalau adzan subuh. Oh, itu kan yang wajib, Ustaz. Iya. Tapi penghuni surga itu dari yang wajib dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Dia tahu, subhanallah jamaah, ada seorang dari salafus soleh lagi sholat malam, istrinya kesian lihat suaminya ini bangun terus sholat terus, istri dan anaknya sampai
prihatin sama ayahnya. Mengatakan, ala tanam, kamu kenapa nggak tidur? Sang bapak, sang suami mengatakan, aku ini hampir-hampir tidur dan nggak akan bangun lagi. Aku nanti akan tidur, nggak akan bangun lagi. Sekarang mumpung hidup aku akan beramal. Jamaah, antum mau tidur berapa jam? Ada yang tidur habis isya bangun juga subuh. Ada yang tidur jam 10 juga bangun seperti itu. Manfaatkan waktunya, jauhkan nih. Antum ingat nih, mereka yang berada di surga itu ketika hidup di dunia, lambungnya jauh dari kasurnya di malam hari, berdoa mereka. Duduk antum, berdiri antum. Mereka khaufan wa tama'an. Mereka takut dan berharap. Terus hanya itu sifatnya. Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang ahli sedekah. Dari apa yang kami rizkikan mereka infakkan. Ahibati fillah, salat malam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, bukan kata Nabi, kata Jibril alaihissalam kepada mukmin, qiyamuhu billail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu bangun malam. Bangun malam. Berapa jam antum bangunnya? Yang nggak bisa 1 jam, setengah jam sebelum subuh bangun. Pasang alarm. Mungkin kalau memang nggak bisa dengan 1 alarm, 2 alarm. Siapkan. Mungkin kasurnya terlalu enak, engkau tidur di tikar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Alaihi salatu wassalam. Kita duduk di tikar sekarang. Antum coba malam hari tidur di tikar supaya bisa bangun. Wa izzatahu, kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak perlu sama manusia. Dia tidak minta-minta, bahkan dia suka berbagi dengan manusia. Hablum minallah dia jaga. Tatkala manusia sedang tidur terlelap, dia meninggalkan ranjangnya, perlahan-lahan dia menuju ke tempat wudhu. Dia hamparkan sejadahnya. Di siang hari punya rezeki, dia berbagi kepada manusia. Karena ada sebagian orang yang baik hubungannya sama Allah Azza wa Jal, tapi buruk hubungannya dengan manusia. Hati-hati, engkau mungkin punya masalah dalam qiyamul lail yang engkau kerjakan. Antara sholat dan berbagi, sholat dengan zakat, sholat wajib dan zakat, sholat sunnah dan sodakoh sunnah, ini kunci untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, apa yang beliau katakan kepada para sahabatnya? Ayuhanas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Ni hablum minan nas. Tebarkan salam. Kalau di Sleman ini orang lewat depan rumahnya orang, apa yang dia katakan? Nun sewu, permisi, nggak ada lagi sekarang. Ganti, tebarkan salam, kata Nabi SAW. Itu hak saudara kita. Ketika antum lewat ke depan saudara kita, antum tidak mengucapkan salam, berarti antum tidak memberikan hak dia.
Afsyus salam. Cukup nggak cukup? Orang ada yang lisannya manis tapi dompetnya pelit sekali. Hadza Ustaz, salam terus tapi fulus seret. Ada yang seperti itu. Maka kata Nabi SAW, wa'at'imut ta'am, berbagi kalian makanan. Punya rizki, beli, bagikan. Dan itu ajaran Nabi SAW. Kalau bicara sosial, subhanallah, nggak ada acara kayak gini kehabisan makanan, kehabisan air. Antum lihat kadang kala antum dapat apa? Arem-arem, masya Allah. Biasanya orang kalau dapat arem-arem taruh. Ada orang yang di sebelahnya dia pindah jamaah, takut dikira dia punya anak ini. Antum seharusnya ketika mau makan lihat sebelah antum nggak makan, fadhol. Malam, sholat malam sulit, sodakoh berat. Masalahnya di mana, jemaah? Masalahnya di dosa. Ketika seorang mengadu kepada seorang alim ulama mengatakan, aku ini kok nggak bisa sholat malam. Ayyadatka dzunubuka, engkau itu dirantai oleh dosa. Dosa. Maka yang ingin sholat malam sebelum tidur tobat sama Jalla Jalaluh. Sebagian buat dosa berhenti di malam hari karena sudah malam. Besok dia mau melanjutkan. Malam itu engkau tobat, minta sama Allah, bantulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allah berfirman berkaitan dengan ayat ini, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khata 'ala qalbi bashar. Kata Allah Jalla Jalaluh, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa? Sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Kita dikasih tahu di sana ada bidadari, jamaah. Tapi nanti antum akan menyaksikan bidadari yang subhanallah, yang tidak ada dalam bayangan antum. Itu bidadari surga. Kalau dia melongok ngelihat ke dunia ini, jamaah, akan terang dunia ini, jamaah. Seperti apa mereka itu, jamaah? Apakah untuk mendapatkan itu antum santai, jamaah?
Duduk kajian 1 jam, 2 jam, udah merasa gerah. Ibu-ibu sudah dengan kipasnya, aduh, kalau nggak selesai kajiannya. Subhanallah jamaah. Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fathu ar-raha. Kata Ibnul Qayyim mengatakan, telah bersepakat semua orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap agama, dari setiap ajaran, semua sepakat bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, nggak bisa. Dan barang siapa yang memilih hidup santai, berleha-leha, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ini bukan waktunya istirahat, ini waktunya beramal. Ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seorang, bukan ke Nabi, ke Imam Ahmad bin Hanbal, dia bertanya, ya Imam, matar raha, wahai Imam, kapan istirahat? Kok capek kita ini, bicara kehidupan dunia capek, akhirat capek. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, fi awwali qadam tadauha fil jannah, ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru engkau istirahat. Apakah orang yang mati istirahat? Belum tentu. Orang yang mati merepotkan orang lain, di kuburan dia ditinggal dengan amalannya. Ketika dia seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik mati, memiliki kekayaan yang banyak mati, subhanallah, keluarganya menangis menguburkan dia. Berapa lama? Berapa lama jemaah? Ya, istrinya nunggu, nunggu 4 bulan 10 hari. Habis gitu istrinya kawin lagi, suaminya udah nggak pernah didoakan, tinggal. Semua akan membawa amalnya masing-masing. Tapi yang jadi masalah jemaah, kalau bicara nikmat di dunia, bahagia di akhirat, orang tuh punya pandangan kenikmatan di dunia berbeda-beda sesuai dengan ilmunya. Yang ilmunya hanya sebatas alam ini yang dia lihat, maka dia akan berpandangan kebahagiaan itu rumah yang mewah. Antum kalau melihat mobil sport lewat depan antum, antum lagi pakai motor lampu merah, lihat, ya Allah, seneng orang ini ya. Nggak tahu kalau dia habis bercerai sama istrinya. Antum kan nggak tahu jemaah. Antum berpikir rumah-rumah yang besar, orangnya hidup di sana berbahagia, nikmat, belum tentu jemaah. Antum pernah lihat villa-villa yang besar di Jogja? Di mana tempatnya villa? Mana? Kaliurang, masya Allah. Antum coba sekali-kali datang ke Kaliurang, berangkat ke sana. Assalamualaikum. Siapa yang bukain pintu? Kalau nggak supir, satpam, pembantu. Tanya sama pembantu, yang punya villa ini di mana? Aduh, yang punya villa itu belum tentu sebulan sekali datang ke sini. Masya Allah. Jadi yang menikmatin villa ini siapa? Ya kita menikmati. Kita nggak perlu bayar pajak, nggak perlu apa. Masya Allah. Listrik nggak bayar, masya Allah. Ada kolam renang, masya Allah. Betul jemaah. Antum lihat. Sebagian itu berpikir kebahagiaan berada di rumah yang mewah.
Kebahagiaan itu berada di harta yang banyak. Padahal Allah Azza wa Jal mengatakan kepada kita, di mana sih letak kebahagiaan? Itu kan pandangan manusia. Dari pagi sampai sore dia bekerja dengan berpikir dia ingin membahagiakan istrinya. Masya Allah. Sisa 5 menit istirahat jemaah. Ada istirahat. Tadi kan istirahat di surga Ustaz. Apakah istirahat ini jemaah? Astagfirullah. Kita baru kajian udah pakai istirahat jemaah. Siap. Tenang Ustaz. Kita lagi istirahat. Tadi surat An-Nahl ayat 97. Nih, patokan kebahagiaan. Kalau antum ingin nikmat di dunia, akhirat jelas. Antum akan dapatkan ketika antum mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu laki-laki atau perempuan, sama jamaah. Bukan berarti memang kewajibannya mungkin ada yang berbeda sesuai dengan kondisi mereka. Yang laki-laki disuruh sholat berjamaah ke masjid, yang perempuan sholat di rumahnya, sama dia beramal soleh. Apa kata Allah? Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ini syarat. Dari awal kita bicarakan syaratnya iman, yakin kepada Allah dari akhir. Tanpa iman, sebanyak apapun amal kebajikanmu, engkau bersedekah, engkau berbagi, apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan dengan amal-amal baik mereka pada hari kiamat, lalu kami akan jadikan debu yang terbangan, karena nggak ada iman di sana, nggak ada ikhlas di sana. Maka syaratnya wa huwa mu'min, dan dia beriman. Kalau kafir, ya sudah, dia akan dapat balasan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh dan beriman? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Thayyib itu baik dengan segala maknanya. Antum baik di dunia, walaupun hidup mungkin tidak banyak harta, antum akan baik hidupnya di dalam rumah tangga antum, karena sama-sama beramal soleh. Malam hari suami bangunkan istrinya, dek bangun dek, sholat malam. Istri bangunkan suaminya, mereka sama-sama sholat, mereka berdoa memohon kepada Allah. Subhanallah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia, di agamanya. Kemudian ketika mati, Allah akan berikan hayatan thayyibah. Ingat, kehidupan yang baik jemaah. Bukan Allah katakan kami akan luaskan rizkinya, kami akan beri dia rumah, kami akan beri dia mobil. Bukan. Supaya antum faham, bukan di sana letak kebahagiaan. Ada kehidupan yang baik yang Allah akan berikan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan benar-benar memberikan balasan dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka syaratnya beriman dan beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah, alhamdulillah, kita sampai pada sesi yang pertama, dan tentunya
kita merasa sangat berbahagia sekali ya, sesi pertama ini, dan kita istirahat sekitar 15 menit, kita lanjutkan nanti jam 9.45. Kita Ustadz istirahat dulu, dan juga bagi jamaah sekalian yang hendak ke toilet atau mungkin minum atau makan bisa dipergunakan sebaik-baiknya, dan